kita mesti bangkit saudara. Kita jangan terpuruk dengan keadaan-keadaan hari ini yang membuat kita tidak mengerti keberadaan kita sebagai orang-orang percaya saudara. Ya. Kalau kita lihat hari-hari ini saudara, di mana keadaan dunia saudara. Ya, tadi kami berbicara sebentar dengan Pak Bagus dengan Pak Akong saudara ya. Di mana begitu juga dengan presiden kita saudara, dia udah wanti-wanti mengenai tahun 2023 seluruh dunia mengalami resesi, bahkan gereja mereka udah persiapin saudara dengan khotbah-khotbah dengan berbagai cara mereka saudara, bagaimana untuk terhindar dari resesi, apa yang mesti kita lakukan ke depan supaya kita jangan terhindar resesi, dan begitu banyak saudara hal-hal yang membuat kita hari-hari ini bukan membuat kita sukacita, bukan membuat kita mempunyai pengharapan, justru akan membawa kita semakin terpuruk saudaraku ya, sehingga kita tidak mengerti keberadaan kita sebagai orang-orang percaya yang menjadi terang kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Kemarin saya buka Google juga saudaraku, lihat dengan berita bahwa PHK massal itu terjadi saudara. Pabrik sepatu saudara dikatakan, pabrik tekstil hari ini udah 3 jutaan yang di PHK, tahun depan bisa mencapai 5 sampai 6 juta saudaraku. Belum yang lain-lainnya saudaraku. Resesi global saudara ya, kita lihat energi ya, gas saudaraku. Bahkan katakan resesi pangan di mana-mana di Eropa, mereka sudah mulai kehilangan makanan. Di Afrika saudaraku, saya lihat di YouTube mengenai di Senegal, ada anak juga di Inggris sudah makan kapur saudaraku. Wah, ini saudara sesuatu hal yang mencemaskan kita. Resesi di mana-mana saudaraku. Tapi kita bersyukur pengamat politik saudaraku, ekonomi, bahkan presiden sendiri mengatakan bahwa Indonesia kemungkinan besar bisa terhindar resesi. Pengamat ekonomi bilang hanya seperti 3% saudara. Ya. Tapi bisa nggak saudara Indonesia mengalami resesi? Bisa. Apa penyebabnya? Ketakutan. Amin. Hari-hari ini orang saudaraku udah ketakutan saudara. Orang-orang yang punya uang, mereka udah mengumpulkan uang, mereka tidak mau belanja, tidak mau beli properti saudaraku. Lalu bagaimana dengan bisnis properti, kontraktor? Seperti saudara kita ada malah Pak Aceh pagi hari ini. Ya. Kontraktor tidak punya order saudaraku. Otomatis pegawainya di PHK, warteg di sekitarnya itu nggak bisa jualan, warteg nggak bisa jualan saudaraku, yang di pasar itulah nggak laku sayurnya saudaraku. Begitu juga mereka udah berkata kita nggak mau beli mobil, mobil nggak ada yang beli saudara, pabrik mobil tutup, karyawan di PHK, amin. Dan semuanya merentit saudaraku. Kenapa? Hanya satu, karena ketakutan saudaraku. Amin. Makanya kita bersyukur hari ini. Presiden kita saudaraku, dia tahu hal ini terjadi. Kenapa? Kalau semua orang-orang punya uang, produksi uangnya mereka, sehingga perputaran di Indonesia itu nggak ada sama sekali saudaraku. Maka presiden instruksi sebagai kepada pejabat gubernur sampai bawahannya, APBD daerah semuanya dihabisin. BLT dikasih saudaraku, bantuan orang yang gaji 3 juta disubsidi ditambah, supaya apa? Supaya ada perputaran keuangan saudaraku, sehingga kita bebas dari resesi hari ini saudaraku. Amin. Tapi karena ketakutan, itu yang bisa membuat bangsa kita terpuruk mengalami resesi. Padahal sebelumnya belum tentu kita mengalami resesi, karena kita khawatir, kita takut akhirnya apa? Resesi terjadi kepada bangsa kita. Orang-orang mulai proteksi diri sendiri saudaraku. Kasih semakin berkurang hari-hari ini. Amin. Beberapa minggu yang lalu, saya pernah menyampaikan firman Tuhan ini mengenai ketakutan sangat luar biasa saudaraku. Saya ambil contoh satu Alkitab, seorang rasul yang sangat luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis saudara. Ketika dia di penjara saudaraku, ya, dia tidak mengalami kebebasan seperti
yang dia lakukan hari-hari waktu dia masih bebas. Dia bisa menyampaikan firman Tuhan. Dia belum bertemu dengan orang. Dia menyatakan Kristus, saudaraku. Tapi ketika di penjara dia terkurung, saudaraku. Dia tahu dia akan mati di tangan Herodes, saudara. Dia akan disiksa, akan mengenai penganiayaan, saudaraku. Penjara di zamannya Yohanes Pembaptis dengan penjara kita hari ini sungguh sangat berbeda, saudaraku. Penjara di zaman dahulu itu betul-betul tidak manusiawi. Ketakutan itu membuat dia ragu, saudaraku. Sehingga dia utus muridnya, 2 orang dikatakan, kamu pergi kepada Yesus katakan, apakah engkau Mesias? Ini betul-betul keraguan, saudaraku. Padahal dia tahu Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Tuhan. Dia dengar sendiri. Inilah anakku kasihi, kepada dialah aku berkenan. Dia semakin besar dan aku semakin kecil. Dia tahu Yesus Tuhan, tapi ketika dia takut, ada keraguan kepada dia. Dia berkata, apakah dia Mesias? Tapi Tuhan sangat luar biasa. Tuhan tidak datang ke penjara, langsung memberi kekuatan kepada Rasul Yohanes, saudaraku. Dia tidak kirim orang berkata bahwa Yesus adalah tidak. Dia bawalah murid-muridnya, saudaraku. Dia menyembuhkan orang sakit, saudaraku. Orang buta dicelikan, orang lumpuh berjalan dan orang mati dibangkitkan. Kemudian dia berkata kepada murid, katakan kepada Yohanes Pembaptis bahwa orang mati dibangkitkan, orang buta melihat dan orang lumpuh berjalan. Amin. Dan ketika Yohanes mengerti hal ini, dia tahu bahwa Yesus menyuruh untuk kembali kepada firman Allah yang pernah dia kenal, saudaraku. Jadi Yohanes tahu bahwa hanya Mesias yang dapat melakukan hal-hal seperti itu. Amin. Dan ketika Yohanes tahu hal ini, saya percaya Alkitab tidak mencatat, saudara. Saya yakin dan percaya dia tidak ragu, dia tidak takut lagi. Bahkan dia mengalami kematian, dia akan bersuka cita. Dan akhirnya dia dipenggal, saudara. Ada amin? Yang kedua, Rasul Paulus, saudara. Kalau kita baca di Efesus, baca di Kisah Para Rasul. Di Efesus, saudaraku, sebelum Rasul Paulus dia berpisah dengan para penetua-penetua, saudaraku. Di mana waktu itu zaman itu di mana jemaat, saudaraku, itu mengalami penganiayaan dari bangsa Romawi, mengalami ketidakadilan, saudaraku. Bahkan kehidupan mereka dikejar-kejar, saudaraku. Mereka mengalami masalah dalam kehidupan dia, tekanan dari pemerintah, tekanan dari kaum-kaum Yahudi setempat, saudaraku. Sebelum Rasul Paulus berpisah, dia tidak mengundang mereka, saudaraku. Mari kita ada ke seminar keuangan. Mari kita akan kumpul dana. Tidak. Dia cuma berkata, aku menyerahkan kepada kalian, kepada Injil, kepada Kristus dan Injil kasih karunia. Kenapa? Karena firman Allah, Injil kasih karunia yang bisa menolong mereka, memberi kehidupan kepada setiap mereka. Ada amin? Itu firman Tuhan, saudara. Yang ketiga, saya ambil Petrus, saudara. Bagaimana supaya Petrus, saudaraku? Dia berkata seperti ini. 2 Petrus 1, saudaraku. Dia kata seperti ini. Aku akan memberitahukan kepada kalian, walaupun kalian sudah mengetahuinya. Aku akan berikan kepada kalian lagi. Apa yang kuucapkan saat ini itu bukan dongeng. Ya. Ini bukan isapan jempol, tapi nyata aku lihat sendiri kemuliaan Tuhan. Amin. Aku lihat bagaimana rasa harus dimakinkan. Aku lihat orang lumpuh berjalan. Aku lihat orang buta melihat. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi. 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Rasul Petrus berkata seperti ini. Ada hal yang lebih penting lagi daripada hadirat Allah yang boleh kita lihat. Ada hal yang lebih penting lagi daripada suara dengar yang boleh kita dengar. Ada hal yang lebih penting lagi daripada mujizat yang kita alami secara fisik. Apa itu? Firman Tuhan, saudara. Amin. Ada semuanya firman Tuhan. Nah, ternyata saudaraku,
firman Tuhan ini adalah kekuatan yang kita miliki untuk kita terhindar dari ketakutan dan ketidakpercayaan kita. Amin. Nah, hari ini saya bener saudara. Nah, saudaraku ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, saudaraku, dia Allah menjadi seperti kita dulu, saudaraku, agar kita menjadi seperti dia. Dia mengambil dosa kita dan memberi kebenaran kepada Anda dan saya. Anda orang benar bukan karena apa yang kita lakukan. Kita orang benar kenapa apa yang dia lakukan di kayu salib. Dia jadikan Anda dan saya kita orang benar. Kita masih mengerti hari ini, saudaraku. Amin. Ya. Itu tidak datang dari hidup kita yang kudus dan melakukan apapun yang benar, saudaraku. Dia saya berkata, perbuatan baik yang paling baik, saudaraku, itu seperti kain kotor najis di hadapan Tuhan. Amin. Jadi Anda dan saya, kita benar bukan karena apa yang kita lakukan. Ketika kita lahir baru, Yesus sendiri menjadi kebenaran bagi kita. Ya. Roh kita yang lahir baru diciptakan menurut kehendak Allah dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Efesus 4:24, saudara. Anda jangan meragukan, saudara. Dan di Korintus berkata seperti ini, saudara. Bapa, untuk firman Allah itu ya dan amin, saudara. Tapi kita firmannya saya takut salah, saudara. Nanti bikin saya yang ngomong. Apa? 2 Korintus 1 ayat 20 dan sampai 22. Nah, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Luas 1. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Amin. Anda telah diurapi, saudara. Dulu saya nggak ngerti hal ini. Kalau ada pengurapan saya paling depan, saudara. Kalau nggak jatuh dikepek-kepek supaya jatuh, saudara. Amin. Sebab dia yang telah terus memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua, sebagian tidak, semua yang disediakan untuk kita, saudara. Ada amin. Nah, Anda kita orang benar, saudaraku. Kita punya roh, saudaraku. Ini perfect sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Anda tahu, kalau kita ada plastik wrapping, saudaraku, umpama Ibu Inge beli ayam, saudaraku, itu ayamnya sudah di wrapping, saudara. Amin. Kemudian baru dia masuk dalam kulkas. Supaya apa? Supaya kuman tidak masuk, bakteri tidak masuk, virus tidak masuk, semua kotoran, debu apapun tidak menyentuh ayam ini, saudaraku. Nah, Anda ngerti tidak, saudara? Roh Anda dimaterai oleh Roh Kudus. Dimaterai Roh Kudus, saudara. Sehingga perbuatan Anda itu tidak bisa menyentuh roh Anda sudah lahir baru, saudara. Amin. Untuk itu dulu saya selalu berfokus dengan apa yang saya lakukan, saudara. Sehingga legalisme, saudara. Saya kalau berdoa supaya apa? Supaya dikasihi. Baca firman apa? Supaya diberkati Tuhan, saudara. Jadi perbuatan kita tidak mencemarkan roh kita, saudara. Makanya Roma 8, 1 dan 2, segala tidak ada penghakiman lagi. Kita yang di dalam Kristus, saudara. Amin. Nah, jiwa kita dan tubuh kita ini yang disempurnakan. Lagi diubahkan oleh apa? Oleh daripada firman Tuhan. Sehingga suatu saat tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna di hadapan Allah. Amin. Dan diberi Roh Kudus dalam kita sebagai jaminan apa? Atas apa yang disediakan bagi Anda dan saya. Nah, saudaraku, saya pernah katakan hal ini, saudaraku. Saya pernah khotbahkan ini, saudara. Umpamanya saya punya rumah, saudaraku. Saya jaminan ke bank umpamanya 500 juta, saudara.
Saya hanya pakai uang 500 juta. Lebih dari 1.200 ribu, itu bank langsung nggak keluar lagi uangnya sudah. Limit Anda melampaui batas. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Roh yang memberi jaminan kepada Anda. Jaminan daripada unlimited sudah. Tidak ada batasnya saudaraku. Anda di sini saudaraku. Hambatan yang terbesar bagi kita orang percaya. Kenapa? Karena daging ada daging, roh adalah roh saudara. Daging dan roh itu tidak bersamaan. Daging itu berbicara mengenai apa yang kita lihat, kita pikirkan, kita raba, kita sentuh, itulah yang kita percayai saudara. Tapi roh itu nggak bisa kita tangkap dengan panca indera kita, nggak bisa kita rasakan. Bulu kudukun ini kayak Tuhan hadir. Enggak saudaraku. Firman, aku sekali-sekali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak pernah membiarkan engkau dengan kata kalian rasa tidak rasa, aku tetap ada di dalam dirimu. Amin. Itu kalau kita ibadah, saudara, kita Tuhan tolong undang hadir. Enggak ada. Sebelum kita ada, dia ada bersama kita, dia ada dalam kita. Cuma kita tidak bisa merasakan karena dia tidak bisa merasakan dengan panca indera Anda, saudara. Betul? Hambatan terbesar saudaraku, ini yang mengalami kita alami sebagai orang percaya, saudara. Kadang-kadang untuk memperoleh firman Tuhan ada hal yang paling tersulit. Kenapa? Karena firman Tuhan dengan keadaan kita hari ini saudaraku itu bertolak belakang saudara. Betul nggak saudara? Dokter berkata kamu sakit. Mungkin umur kamu tinggal 6 bulan saudaraku. Itu kenyataan dan realita yang kita hadapi. Amin. Tapi firman Tuhan berkata, kebenaran berkata kepada Anda bahwa biru-biru Yesus telah menyembuhkan Anda dan saya. Kalian mau bicara yang mana? Amin. Wow. Ketika kita berkata biru-biru Yesus telah menyembuhkan saya, itu tidak menggerakkan Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan sudah bergerak lebih dahulu. Sebelum Anda sakit, kesembuhan itu sudah tersedia. Ketika Anda berkata bilu-bilu Yesus menyembuhkan saya, saudaraku, firman ini meneguhkan kita untuk apa? Untuk kita mengambil kesembuhan itu dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau kita sakit hari ini, kita bukan berjuang untuk sembuh, saudara, tapi kita berjuang di dalam kesembuhan ini, saudaraku. Roma 5 ayat 17 berkata, kita yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita hidup dan berkuasa satu Yesus Kristus Tuhan. Dengan kata lain bahwa Bapa menghendaki Anda dan saya untuk kita memerintah di dalam hidup ini sebagai raja dan ratu, saudaraku. Amin. Tapi sebaliknya yang kita alami bahwa dunia begitu memerintah dalam kehidupan kita sehingga kita putus asa, kita mengeluh, kita tidak punya pengharapan, saudaraku. Realita yang kita hadapi hari ini, saudaraku. Bagaimana kehidupan itu begitu kuat mengimpit kita, begitu kuat membawa kita jauh dari Tuhan. Sehingga membuat kita tidak percaya, membuat kita ragu bahwa Tuhan itu ada. Kalau Tuhan ada, kenapa aku mengalami hal yang seperti ini? Amin. Tapi kebenaran berkata, camkan dalam hati firman Tuhan. Kitalah yang mengatur dalam kehidupan ini, bukan kehidupan ini yang mengatur kita. Inilah kebenaran firman Tuhan. Taruh di dalam hati kita, saudara. Jadi firman iman, saudaraku. Banyak orang berkata, kalau kamu punya iman, udah dah. Kamu nggak bakalan takut, kamu nggak pernah ragu-ragu lagi, nggak punya mengalami masalah. Itu salah, saudaraku. Tapi ketika kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, amin, kita mulai menolak ketakutan, ragu-ragu, itu menguasai kita. Kita belajar untuk menghalau semuanya lewat kebenaran dari firman Tuhan. Ada amin. Kenyataan, realita akan tunduk kepada kebenaran. Kalau Anda kurang jelas, tanya Roh Kudus, saudara. Tanya dia di dalam diri Anda dan saya. Apa yang tidak pernah kita lihat, kita pikirkan dan timbul dalam hati kita, disediakan
bagi orang yang mengasihi kita. Kalau banyak orang menangkap firman ini, waduh saya tidak punya rumah, tiba-tiba Tuhan kasih rumah. Itu masalah kecil, saudara. Amin. Pasti seperti kemarin, berkat itu adalah bagian kehidupan Anda dan saya. Anda tahu, rahasia-rahasia ilahi dia akan ceritakan kepada Anda dan saya. Sehingga Anda mengerti apa yang Tuhan karuniakan kepada Anda dan saya. Ini lebih besar dari segala apapun berkat yang Tuhan dalam hal segala jasmani Anda. Maka di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah masalah saudaraku, Anda bisa bersuka cita. Seperti Paulus katakan mengenai Kaleb semalam. Ada amin? Wow, saudaraku. Itulah hal-hal yang dari Allah. Yang enggak bisa Anda pikirkan, enggak bisa Anda dalam hati Anda. Itu disediakan bagi kita yang mengasihi dia. Ada amin? Wow, exciting saudaraku. Ya, saya teruskan saudaraku ya. Wow, waktu masih 15 menit, enggak apa-apa. Kita mungkin kita belum memanifestasikan kehidupan Allah di dalam diri kita. Tapi roh kita sama hidupnya sampai kapanpun saudaraku. Amin. Saya sudah jelaskan tadi Roma 8:1 saudaraku. Meski tubuh fisik kita masih sakit saudara. Jiwa kita masih bergumul dengan depresi. Roh kita yang telah dilahirkan hidup sebagaimana Yesus hidup. Kita memiliki kuasa kebangkitan di dalam hidup kita saudara. Kita telah dihidupkan di dalam dunia roh melalui iman. Kita dapat menarik kehidupan itu dari roh ke dalam jiwa dan tubuh kita. Nah, ini sesuatu saudara. Secara pribadi saudaraku, saya sangat luar biasa ya oleh Pak Bagus kita semua saudaraku. Kita mengerti hal ini saudaraku. Sehingga kita sebagai petinju saudara, kita tidak saling mukul saudaraku, sembarang memukul saudaraku. Ya. Dulu sebelum kami mengenal kasih karunia saudaraku, puluhan tahun saudara. Ya. Hidup dalam keterpurukan dengan mengandalkan perbuatan sendiri saudara. Sama dengan Rasul Paulus katakan seperti ini. Sekarang aku tidak berdiri atas kebenaranku sendiri, tapi kebenaran yang dikasih karuniakan kepada Allah dalam hidupku. Kata Rasul Paulus saudara. Dulu dia membanggakan dia. Aku adalah orang Yahudi asli, aku tidak pernah berbuat dosa. Oh, dia bangga dengan apa yang dilakukan saudara. Tapi dia katakan itu semuanya sampah saudara. Ya. Ketika dia mengenal Kristus, ketika dia tahu siapa dia di dalam Kristus saudaraku. Wow. Kalau Anda baca firman Tuhan mengenai Rasul Paulus saudaraku, kalau dia enggak mengerti siapa di dalam Kristus saudaraku, mungkin dia sudah melarikan diri saudaraku. Tekanan begitu besar dialami, tapi dia tetap berdiri di dalam Kristus karena dia mengenal siapa diri dia. Untuk itu saya mau katakan hari ini, apapun situasi, apapun yang terjadi saudaraku, ketika kita mengerti siapa kita di dalam Kristus saudaraku, wow. Untuk itu siapapun hari ini saudaraku, apapun status Anda, apapun pekerjaan Anda mengerti siapa kita di dalam Tuhan saudara. Sehingga kita tidak diombang-ambing ilah zaman hari-hari ini saudara. Ada amin? Wah, itu yang pertama saudara. Dan yang kedua saudara. Sebelum ada satu lagi saudara. Yakobus 1 ayat 22 dan 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 23 saudara. Amin. Ini firman Tuhan. Dikatakan kita adalah cermin rohani saudara. Ada seorang teman saudara, dia sharing dengan saya saudaraku. Dia bilang apa yang dialami saudaraku sama seperti saya alami dulu saudaraku. Bagaimana saya dalam suatu
suatu gereja dengan jabatan yang ada, saudaraku. Tapi hidup saya, saudaraku, dililit dengan utang, saudara. Dan singkat cerita, saudaraku, semua kartu kredit itu hampir 11, saudaraku. Dari dalam negeri dan luar negeri, saudara. Dan KTA itu ada beberapa, saudara. Sehingga hidup bertahun-tahun dari lubang, gali lubang dan tutup lubang, saudara. Sehingga dia berkata, Pak Akong, bagaimana caranya bisa keluar? Saya tanya, saya bingung juga. Saya tanya, nanti kemarin kita pakai apa ya? Kartu kredit kita buang-buang semuanya. Enggak lah, dikit-dikit bayarnya, saudaraku. Dikit-dikit kita bayar, saudara. Saya nggak tahu, saudara. Tapi ketika saya mulai menggali firman, saya menemukan kebenaran yang sesungguh dalam diri saya, saudaraku. Bukan berarti saya malas-malas, saudaraku. Saya bekerja seperti Rasul kata, aku bekerja lebih giat, lebih keras lagi daripada mereka. Tapi bukan aku, tapi kasih karunia. Ketika kasih karunia datang kepada Rasul Paulus, saudaraku, dia katakan dia bekerja lebih keras lagi, lebih giat lagi. Tapi bukan dia, saudara. Amin. Nah, ketika kita mengerti hal ini, saudaraku, wow. Pengurapan kekayaan itu sudah diberikan kepada Anda dan saya. Bukan kita duduk, saudaraku, kita berdoa, Tuhan kirim uang kepada Anda. Tidak, kita mesti keluar, kita mesti sentuh sesuatu. Dan kita percaya bahwa pengurapan itu selalu ada dalam hidup Anda dan saya. Dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita sentuh, Tuhan buat kita berhasil dan beruntung. Saya bilang saya nggak tahu, hanya satu saya. Kamu gali firman. Jangan batasin Allah untuk bekerja atas kehidupan kamu. Kadang-kadang wadah kita yang membatasi Tuhan. Tidak mungkin tidak percaya. Betul? Saya kemarin katakan ada pengharapan di tengah ketidakmungkinan, saudaraku. Kenapa? Karena saya alami sendiri dalam kehidupan saya pribadi, saudaraku. Melihat kacamata saya realita dan kebenaran, saudara. Enggak mungkin, saudaraku. Dengan keadaan hari-hari ini. Keadaan yang buruk selalu ada di depan mata. Bagaimana anak-anak saya, bagaimana sekolah mereka, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana makanan mereka. Amin. Mengalami pandemi, saudaraku, sampai berapa tahun tidak ada pemasukan sama sekali. Dan pengeluaran semua daripada apa? Dari ada pinjaman uang bank, saudaraku. Habis, saudaraku. Tapi yang saya tahu, yang Bapak katakan, ada sukacita, ada damai, ada ketenangan. Ketika kita tenang, saudaraku, kita bisa berpikir. Ketika kita berpikir, kita tahu Tuhan membawa kita ke kanan atau ke kiri, saudaraku. Jangan batasi Allah bekerja atas kehidupan Anda dan saya. Amin. Tuhan kirim orang-orang untuk memberkati saya, saudaraku. Saya mau katakan hari ini 100% sudah berjalan sampai 40%. Amin. Saya mau bersaksi di sini, saudaraku, bahwa ada harapan dan tidak kemungkinan. Singkirkan ketakutan kekuatan kita yang menutup mata iman kita. Pagi hari ini biar apapun yang menutup mata hati iman kita terbuka dengan kemurahan Tuhan. Mungkin Anda tidak tahu apa yang mesti saya lakukan. Saya mau kasih tahu kepada Anda dan saya, apapun yang menutup iman kita pagi hari ini, semuanya terbuka dengan kemurahan Tuhan. Akan melihat siapa Anda, mulai berjalan bangkit dengan iman Anda. Amin. Ketika kita melihat ke cermin, yaitu firman Allah, menemukan identitas kita dalam Kristus, siapa kita di dalam roh, dan bertindak berdasarkan pengetahuan itu dalam iman kita, akan melihat kehidupan Allah di dalam kita akan termanifestasi, saudara. Termanifestasi, saudara. Saya katakan tadi itu, hari-hari ini kitalah orang-orang yang membawa kemuliaan pada Tuhan. Orang akan berduyun-duyun datang
kepada gereja Tuhan, saudara. Amin. Kalau firman orang berkata, Pak Kong, mata kamu itu, saya pernah katakan di sini, mata kamu itu blow. Tidak, mata saya sipit, saudara. Hidung Pak Kong pesek, enggak, hidung saya mancung. Walaupun saya tidak pernah melihat wajah saya, mata hidung saya, tapi ketika saya bercermin, wah ternyata mata saya sipit ya. Saya bersyukur, kata hidung saya mancung ya, saya bersyukur. Firman Tuhan ini berbicara mengenai Anda, siapa Anda dan saya, saudaraku. Firman itu berbicara mengenai Kristus, saudaraku. Ada Allah, ada kita di sini, saudaraku. Ada amin. Kita ke gereja, saudara. Kita baca firman Tuhan. Itu membaca firman Tuhan, mengobarkan kasih kita kepada Tuhan. Berkumpul orang-orang percaya, saudara. Kalau Anda tidak ke gereja, enggak baca firman Tuhan, Tuhan juga mengasihi Anda, saudara. Tapi Alkitab kita bodoh. Kita memisahkan diri kita dari apa yang Tuhan berdiri untuk kita berjalan di dalam iman, saudaraku. Ada amin. Kalau kita dibawa oleh dunia hancur, kita putus asa, kita galau. Ada amin. Maka kita mesti ke gereja, mesti membaca firman Tuhan, mesti berkumpul orang-orang yang percaya. Untuk apa? Untuk sayang firman Tuhan. Karena firman ini membawa kita untuk mengambil apa yang Allah sediakan bukan Anda dan saya. Untuk itu, untuk kepentingan kita, kenapa kita tidak mau lakukan? Iblis berusaha untuk menjauhkan kita dari hadirat Allah. Saya selalu bicara kepada anak-anak saya. Kadang-kadang mereka capek, mereka lelah pekerjaan mereka. Ketika kami mau diskusi berumah tangga, saking seriusnya. Misbah keluarga, saya lihat roh mereka padam, saudaraku. Mungkin capek, saya katakan, oh walaupun kita misbah, tapi kalian tetap mesti berterhubung dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Dia, walaupun kalian sedang bekerja. Amin. Papa tidak bisa mewariskan iman Papa kepada kalian. Hanya Yesus yang di dalam diri kalian yang bisa membawa kehidupan bagi Anda dan saya. Amin. Jangan gantungkan iman Anda kepada gembala kita. Jangan gantungkan iman kita kepada suami kita, istri kita. Mari kita mulai melihat iman kita di dalam Injil kasih karunia ini, saudaraku. Nggak ada yang bisa menolong Anda dan saya. Gereja bukan sinterklas. Saudara semuanya punya keluarga masing-masing, saudaraku. Gereja tolong sekali, saudaraku. 2 kali oke, saudara, nggak mungkin, saudara. Firman Tuhan ini yang memberi kehidupan kepada Anda dan saya. Untuk itu Pak Bagus tak henti-hentinya untuk menyatakan firman Tuhan. Ada amin. Sama seperti Rasul Paulus, aku menyerahkan Anda dan saya, kita kepada Kristus dan Injil kasih karunia. Yang kedua, apa yang kita miliki di dalam Kristus? Efesus 1, Efesus 3. Ayat 3 aja, Efesus 3. Efesus 3 ayat 3. Efesus 1 ayat 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dulu saya baca firman ini, lewat aja, saudara. Kenapa? Ini berkat rohani. Saya kan butuh berkat jasmani, Tuhan. Betul nggak, saudara? Ternyata ini, saudara, segala apapun yang Anda butuhkan dalam kehidupan Anda dan saya, itu Tuhan telah sediakan. Sebagai Allah, Dia telah menyediakan di dalam roh, saudaraku. Kalau Anda mengerti, Anda melalui firman Tuhan, saudaraku, bagaimana kita mengambil, menarik itu apa yang Allah sediakan terjadi tetap dalam jasmani kita, saudaraku. Nah ini, saudaraku, yang kita nggak ngerti, tapi mulai kita belajar dan kita mengerti melewat kebenaran firman Tuhan, saudara. Amin. Segala berkat dalam surga telah disediakan buat Anda dan saya. Bukan Anda mati kemudian aku baru mengalami berkat. Tidak, saudara. Hari ini juga, detik ini juga, saudaraku. Itu telah disediakan. Tapi di alam, bagaimana Anda mengambil apa yang disediakan tetek keluar. Amin. Anda dan kita mesti mengerti.
siapa kita di dalam roh, apa identitas kita dalam roh, itu ada dalam firman Tuhan. Dia unjuk caranya, metodenya. Dia kasih tahu apa yang Anda miliki, apa yang Anda terima. Dia kasih tahu cara metodenya. Ada amin. Mungkin kita bisa menyampaikan, Pak Bagus menyampaikan, tapi Anda punya Roh Kudus, Dia akan menjabarkan ini dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin. Ayat selanjutnya. 10 menit lagi saudara ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Terus dalam kasih Ia telah menentukan kita semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Saudara, ada amin. Anda dan saya kita dipilih bukan karena kita kudus tak bercacat baru kita dipilih menjadi anak. Alkitab berkata kita dipilih dahulu saudara, membuat kita tidak bercacat dan kudus di hadapannya saudara. Jadi Dia mengangkat Anda dan saya untuk menjadi anak Allah. Itu bukan kemauan daripada kita saudaraku. Ini murni kerelaan Dia sebagai Allah mengangkat kita menjadi anaknya saudaraku. Sangat-sangat luar biasa saudaraku. Waduh, saya katakan terima kasih Tuhan, betapa baiknya, enggak ada Allah lain saudaraku selain daripada Tuhan yang seperti itu. Dan dikatakan kalau kita ada anak, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Dikatakan apa yang Bapak miliki, Anda saya kita miliki saudaraku. Untuk itu Rasul Paulus berdoa supaya bukan kita diberkati, supaya kita dilindungi. Kalau Bapak Ibu baca di selanjutnya saudaraku, dia berkata seperti ini. Curahkan roh hikmat wahyumu agar mereka mengenal Allah yang benar. Dengan kata lain, Rasul berdoa, Roh Kudus ingatkan gereja Tuhan, siapa mereka di dalam Kristus, apa yang mereka miliki di dalam Tuhan, dan apa rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada amin. Anda baca saudaraku, kuasanya, anugerahnya saudaraku, segala kepenuhan kealahan itu bobotnya tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Yohanes katakan anugerah yang melimpah-limpah. Saya nggak bisa bayangin dengan akal pribadi saya pribadi ketua saya tangkap di dalam roh saya saudaraku. Bahwa anugerah kasih yang melimpah-limpah itu diberikan kepada Anda dan saya saudaraku. Anda miliki kasihnya, Anda miliki pribadi Tuhan. Makanya selanjutnya Bapak Ibu baca, betapa tinggi, panjang dan lebarnya dalamnya kasih Tuhan kepada Anda dan saya. Itu melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan kita doakan. Sesuai kuasanya bekerja di dalam kita saudara. Amin. Kebenaran firman Tuhan kalau kita baca, saya sampai kaget saudaraku. Saya memiliki segalanya, tapi kenapa saya hidup dalam keterbatasan saudaraku? Hanya satu, ketakutan dan ketidakpercayaan kita saudara. Bukan kita tidak punya iman. Kita diberi takaran iman 1 sendok, semuanya 1 sendok saudara. Ada amin? Itu yang Anda miliki. Dan yang ketiga saudara, yang terakhir. Apa rencana Allah itu dalam kehidupan Anda dan saya? Kalau kita baca di Matius 5 saudaraku, ayat 14 sampai 16, Lukas 12 ayat 3, Yohanes 8 ayat 12, Kisah Para Rasul 13 ayat 47, Yohanes 1 ayat 7, Yohanes 2 ayat 9 dan 10 saudaraku. Temanya saudara, menjadi terang bagi dunia ini, yang gelap ini. Ini adalah tema kehidupan kita orang yang percaya saudaraku. Matius 5 ayat 16. Coba satu. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Amin. Tuhan punya tujuan atas kehidupan Anda segalanya saudara. Yohanes 17 berkata seperti ini. Kita itu warga kerajaan surga, bukan warga kerajaan di dunia ini saudara. Dulu saya pikir, wah nanti saya mati, saya masuk surga, saya jadi warga negara surga. Salah saudaraku.
Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti bumi di dalam surga, saudaraku. Secara fisik surga itu belum ada, tapi dalam roh surga itu ada dalam kehidupan Anda dan saya, saudaraku. Kita warga kerajaan Allah, kita adalah orang-orang yang mau surga itu di muka bumi ini lewat kehidupan Anda dan saya. Wow, itulah tujuan daripada Tuhan, saudara. Ada amin. Banyak sekali penjabaran dalam kehidupan Anda. Hanya satu ini, saudara. Kita mesti mengerti. Anda adalah kerajaan negara surga, kerajaan Allah. Kitalah orang-orang yang membawa kerajaan di muka bumi lewat apa? Kehidupan Anda dan saya. Ada amin. Ya, Tuhan sebagai raja di muka bumi ini dia sudah tidak ada, dan Anda dan saya kita mewakili dia, saudara. Lewat kehidupan. Tadi pagi saya dengar di mobil, banyak cerita masalah-masalah kita menjadi terang di tengah hari-hari ini. Anda mengerti hal ini, saudara? Wow. Menjadi terang sehingga Bapamu dipermuliakan lewat kehidupan Anda.